Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini. Di pagi hari ini kita sungguh bersyukur saudara, di mana di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita. Dan di pagi hari ini kita akan mengawali dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Jika saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel doa pagi dan renungan pagi ini dengan cara melihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi video renungan baru yang diposting di channel ini saudara. Dan silakan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat renungan firman yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Kami rindu diberkati melalui firman-Mu di pagi hari ini. Itu sebabnya Tuhan kami membuka hati, berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita belajar bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan bagi kita dalam melaksanakan segala aktivitas kita, yaitu dari Yohanes pasal yang ke-20, mulai ayat 19 sampai ayat 23 saudara. Adapun hal yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini adalah bahwa Allah telah memberi kita kemenangan. Dia telah mengorbankan segalanya, Dia telah mati, tetapi Dia juga telah bangkit dan membuktikan bahwa Dia menang dan Dia memberi kita kemenangan. Apa yang paling Tuhan rindukan dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan rindu terjadi dalam hidup kita melalui pengorbanannya, melalui kemenangan yang diberi bagi kita? Itu yang saya rindu kita belajar di pagi hari ini saudara, dengan harapan kita mengerti bagaimana dan apa yang harus kita alami dalam kita menjalani kehidupan kita. Yohanes pasal 20 mulai ayat 19 sampai ayat yang ke-23. Saya akan membacakan firman Tuhan ini dan kemudian akan menjelaskannya kepada setiap saudara dengan cara ekspositori. Artinya firman Tuhan akan digali secara objektif, kita akan lihat apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Nya dan kemudian akan dijelaskan kepada saudara secara sistematis supaya saudara gampang untuk memahami. Itu sebabnya siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. Yohanes 20 ayat 19 sampai ayat 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagimu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, di mana setelah Yesus mati dan kemudian pada hari ketiga Dia bangkit dari antara kematian,
untuk menyatakan bahwa dia menang melawan segala dosa. Dia menang sehingga dosa-dosa kita dihapuskan, dosa-dosa kita disucikan. Kita menang bersama dengan Tuhan. Dan waktu itu setelah dia bangkit, saudara, dia hadir di tengah murid-muridnya. Padahal waktu itu pintu-pintu tertutup karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dalam situasi ketakutan yang mereka alami, Yesus hadir di sana. Yesus menyatakan kemenangannya. Dia menunjukkan tangannya, dia menunjukkan lambungnya untuk membuktikan kepada murid-muridnya bahwa dia telah menang atas segala dosa. Dan ini menjadi perenungan bagi kita, saudara, bahwa hari ini dalam situasi apapun yang saudara alami, dalam kondisi apapun, mungkin saudara sedang ada dalam situasi yang sulit, ada dalam masalah yang besar, ada begitu banyak mungkin beban yang saudara tanggung. Tetapi hari ini Yesus membuktikan, dia hadir di tengah saudara dan dia mau membuktikan bahwa dia telah menang. Artinya, saudara, kalau dosa pun telah dikalahkan, maut pun telah dikalahkan, maka apapun tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala beban saudara, segala masalah saudara, Allah sanggup tanggung. Dia tunjukkan bukti kemenangannya hari ini bagi kita, dan kita pun akan menang bersama dengan dia. Dan ketika dia hadir di tengah murid-muridnya, saudara, maka perkataan yang dia ucapkan di tengah mereka adalah, damai sejahtera bagimu. Bahkan ayat 21 dia ulang lagi. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, Yesus telah menang dan dia juga memberi kita kemenangan. Tidak ada yang sanggup menahan kemenangan yang Yesus raih. Karena maut pun dikalahkan. Atas segala perkara Yesus berkuasa. Tuhan kita berkuasa. Dia menang atas segala masalah, saudara. Dia pun berkuasa. Dia menang dan akan memberi kita kemenangan, saudara. Dan apa yang dia rindukan terjadi dalam kehidupan kita, sehingga dia mengorbankan segalanya untuk memberi kita kemenangan. Saudara, yang dia ucapkan adalah damai sejahtera bagimu. Kenapa dia rela mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa? Supaya manusia hidup dalam damai sejahtera. Karena maut sudah dikalahkan. Demikian saya dan saudara, Tuhan rindu kita hidup dalam damai sejahtera, sehingga dia kalahkan maut, sehingga dia korbankan segalanya. Dan termasuk hari ini masalah dan persoalan saudara, Allah sanggup untuk menyelesaikan itu, supaya saya dan saudara mengalami damai sejahtera. Sampai 2 kali dia berkata, damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Hari ini, saudara, Allah kita yang berkuasa itu rindu menyelesaikan segala masalah persoalan kita. Rindu untuk menyatakan mujizatnya dalam segala masalah persoalan kita. Kalau masalah yang paling besar, yaitu masalah dosa, itu pun dia sudah tanggung di kayu salib. Dia rela mati untuk menanggung itu. Maka apapun masalah kita, Allah sanggup menanggung. Dan dia pasti menang dan memberi kita kemenangan. Karena dia rindu damai sejahtera itu menjadi bagian kita. Apapun yang menjadi kondisi saudara saat ini, ketahuilah, Yesus hadir di tengah saudara. Dia menunjukkan kemenangan kepada saudara, karena dia rindu saudara mengalami damai sejahtera dalam hidup saudara. Adakah hari ini saudara merasa gundah oleh karena masalah, persoalan, beban hidup yang menindih saudara? Sadarilah bahwa Yesus hadir di dalam kehidupan saudara. Sadarilah bahwa dia berkuasa mengalahkan segala beban persoalan saudara. Dan ketahuilah bahwa dia rindu supaya saudara mengalami damai sejahtera. Apakah saudara rindu damai sejahtera Allah memenuhi hatimu hari ini? Dia datang untuk memberikan itu kepada saudara. Dia hadir untuk memberikan itu kepada saudara. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Biarkan damai sejahtera Allah memenuhi setiap hati kita, saudara. Seberapa berat, seberapa sulit, seberapa besar pun persoalan kita, Allah hadir. Dan dia tunjukkan tangannya yang berlubang untuk membuktikan bahwa dia menang. Tidak ada masalah, tidak ada persoalan yang terlalu sulit bagi dia. Dia buktikan bahwa dia menang, dia beri kita kemenangan, dan dia beri damai sejahtera bagi kita.
Biarlah hari ini saudara, damai sejahtera Allah memenuhi hati saudara. Apapun beban persoalan saudara, biarlah damainya memenuhi hatimu, karena Dia hadir untuk memberikan damai itu. Dia hadir untuk mengalahkan segala persoalan saudara. Jalani hari ini, laksanakan segala aktivitas saudara, dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Sukacita damai Tuhan memenuhi hatimu dalam menjalani hari ini. Itu yang pertama saudara. Kemudian yang kedua, di ayat 21, Yesus berkata kepada murid-muridnya, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Kenapa Dia rela berkorban saudara? Kenapa Dia rela mati? Dan Dia membuktikan kemenangannya. Dia tanggung segala beban, Dia tanggung segala masalah, Dia tanggung segala beban dosa kita. Kenapa Dia lakukan itu saudara? Yang pertama supaya kita dipenuhi oleh damai sejahtera, dan yang kedua supaya kita dipakai oleh Tuhan. Saya dan saudara yang sudah ditebus, yang sudah diselamatkan, yang sudah dipanggil, dipilih, Dia mau memakai kita saudara. Dia berkata, sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu. Dia mau mengutus kita untuk apa? Untuk tujuan penyelamatan. Artinya Dia mau memakai kita jadi saksi. Kenapa Dia memberi kita kemenangan? Kenapa Dia lakukan mujizat dalam hidup saudara? Kenapa Dia selamatkan saudara? Kenapa Dia berkati usahamu? Kenapa Dia berkati keluargamu? Kenapa Dia pulihkan ekonomimu? Atau mujizat apapun yang sudah saudara alami dan sedang saudara alami dalam hidup saudara, tujuannya adalah supaya kita dipakai untuk maksudnya, untuk melaksanakan kehendaknya. Jadi ketika Dia mati di kayu salib dan kemudian saudara diselamatkan, bukan akhirnya saudara berkata, terima kasih Tuhan, aku sudah diselamatkan, puji Tuhan, aku sangat bersyukur dan sebagainya, dan saudara tidak berbuat apa-apa. Dia menyelamatkan kita saudara. Dia rela berkorban, Dia beri kemenangan bagi kita supaya kita dipakai olehnya, menjadi alatnya, supaya kita dipakai olehnya untuk menjadi alatnya Tuhan. Maukah saudara saat ini berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, ini aku, pakailah aku. Dia mau memakai saudara dalam dunia bisnis saudara. Tidak semua kita harus jadi pendeta saudara. Kalau semua jadi pendeta, maka dunia ini akan repot. Jadi di mana saudara bisa dipakai? Tuhan bisa pakai saudara di dunia bisnis kalau saudara seorang pebisnis. Di sana Tuhan bisa pakai saudara untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi. Tuhan bisa pakai saudara di dunia kerja saudara, mungkin saudara sebagai pegawai. Di sana saudara menjadi saksinya Tuhan. Di tengah keluarga saudara, saudara menjadi saksinya Tuhan. Kita bisa dipakai oleh Tuhan di mana saja. Bahkan bukan hanya kita, mungkin hari ini engkau diberkati. Bahkan harta benda, materi, kekayaanmu pun bisa dipakai oleh Tuhan, menjadi alatnya untuk memperluas kerajaannya. Yang menjadi pertanyaannya, apakah engkau siap dipakai oleh Tuhan? Dan apakah engkau rela supaya berkat-berkat yang engkau terima bisa disisihkan sebagian untuk dipakai buat pengembangan pekerjaan Tuhan? Tuhan mau memakai kita saudara. Masalahnya apakah kita siap dipakai atau tidak? Dia telah menunjukkan kemenangan, Dia telah menang atas maut, dan Dia pun akan menyelesaikan segala masalah persoalan saudara, karena Dia mau damai sejahtera memenuhi hidupmu, dan Dia mau memakai saudara. Biarlah setiap kita berkata, ini aku Tuhan, pakai aku. Aku siap dipakai oleh Tuhan. Dalam segala kegiatan saudara sepanjang hari ini, serahkan hidup untuk saudara dipakai oleh Tuhan di sana. Lalu kemudian yang terakhir saudara, yang ketiga, ayat yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tuhan menyatakan, memberikan, menganugerahkan rohnya kepada muridnya. Saat Dia hadir, setelah Dia menunjukkan kemenangannya, Dia berikan rohnya kepada muridnya. Supaya apa? Supaya mereka dipimpin oleh rohnya. Karena sebentar lagi Dia akan naik ke sorga. Dia mau Roh Kudus memimpin murid-muridnya. Jadi kenapa kita dipilih, ditebus, dan kemudian diberi kemenangan? Kenapa Dia lakukan mujizat, Dia bekerja, Dia hadir dalam hidup kita? Supaya kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dia anugerahkan, Dia karuniakan rohnya bagi kita saudara, supaya kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Hari ini jalani hidup saudara
di bawah pimpinan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang memimpin saudara, maka saudara akan hidup dalam kebenaran, maka saudara tidak akan melakukan dosa, maka saudara tidak akan berkompromi. Itu sebabnya sebagai orang Kristen, hiduplah dalam pimpinan Roh Kudus, karena Dia telah mati di kayu salib supaya saudara hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Jalani hari saudara hari ini dalam pimpinan Roh Kudus, biarlah kehendaknya nyata dalam hidup saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Allah telah memberikan kemenangan, dan Dia hadir di tengah murid-muridnya, Dia hadir di tengah kehidupan kita. Murid-muridnya pada waktu itu adalah dalam suasana ketakutan, tapi Yesus hadir. Mungkin hari ini pun ada beban, masalah, persoalan, keberatan dalam hidup saudara, Yesus hadir. Dan saat Dia hadir bersama muridnya, Dia tunjukkan lubang paku itu di tangannya dan lambungnya untuk menyatakan bahwa aku menang atas maut. Hari ini pun saudara, Dia hadir di tengah kehidupan saudara, dan Dia akan menang dan berkuasa atas segala masalah persoalan saudara. Dan untuk apa Dia beri kemenangan bagi kita? Untuk apa Dia berkorban supaya kita menang? Yang pertama, supaya damai sejahtera Allah memenuhi hidup kita. Yang kedua, supaya kita diutus dan dipakai menjadi saksi dan terangnya. Yang ketiga, supaya kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudusnya. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan bagi saudara di sepanjang hari ini. Tetap renungkan firman Tuhan, kerjakan aktivitas saudara berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Terapkan firman Tuhan, raih janji firman Tuhan di dalam kehidupan saudara. Mari ambil komitmen itu saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan Dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa. Karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini.
melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan, berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka. Tuhan campur tangan sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini, oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu.
Tuhan yang menjamin kesehatan mereka, sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan, dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara,
Silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.